Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kita kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamirrin tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nahlim munqair fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat Tsamud bin nuzur faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa su'ur. A'ulqiyadz dzikru 'alaihi min bainina bal huwa kadzabun asir. Saya'lamuna ghadan manil kadzabu al-azir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimim muhtadhir. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Kadzabat qaumul lutim bin nuzur. Inna arsalna 'alaihim sahiban illa ala lut najaynahum bisahar nikmatam min indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batsyatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabum mustaqir
fadzuqu adzabi wa nuzur. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sadaqallahu adzim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang umat Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh ini dikalahkan oleh suara mayoritas pada kaumnya, sehingga kecenderungan suara mayoritas ini menjadi pilihan untuk diikuti atau tidak diikuti. Dan sampai hari ini kan gitu ya. Nah, makanya suara mayoritas ini itu bisa dikondisikan oleh orang-orang tertentu, mungkin dengan uang, dengan ancaman, dengan rayuan itu ya. Nah, maka karakter ini yang sampai hari ini terwujud di tengah-tengah umat manusia, sehingga suara Allah, firman Allah yang disuarakan nabi-nabi ini cenderung diabaikan. Maka dikasih bukti-bukti bahwa pengikut nabi-nabi kalau hari ini pengikut kebenaran itu ya, pasti diikuti suara sedikit, itu pun dari orang-orang yang tertindas. Sehingga dari pengikut sedikit, orang-orang yang tertindas itu pengikut nabi-nabi. Karena ajaran Islam ini membawa sebuah konsep kehidupan yang membebaskan, memerdekakan manusia dari penghambaan sesama. Gitu ya. Sehingga sering Nabi Nuh itu dihina. Wa ma araka ya ittaba'aka aradhiluna. Kita merujuk pada surat Hud ini. Kami tidak memandang pengikutmu itu kecuali orang-orang lemah ya. Badia ro'i, yang terbelakang pemikirannya ya. Jadi standar keterbelakangan itu kan dibikin-bikin ya. Ketika berbicara masa depan akhirat itu terbelakang. Nah, tapi kalau masa depan dunia ini, itulah yang menjadi corak anutan umum. Maka dikasih bukti-bukti keberhasilan ya orang-orang yang menentang nabi-nabi dalam bentuk apa? Ya, sukses jangka pendek ini. Itu ya. Makanya ada ayat ya. Surat Toha itu ya. Ayat 131. Wala tamuddanna, janganlah sekali-kali kau arahkan ainaika, pandangan kedua belah matamu. Siapa ini? Rasulullah. Jadi Rasulullah saja dilarang untuk terlalu mandang kekayaan-kekayaan dunia yang diberikan kepada musuh-musuh Islam ya. Jadi wala tamuddanna ainaika, jangan kau, kalau sekarang bahasa, jangan meloroti ya. Ya, jangan kau tujukan, fokuskan pandangan kedua belah matamu ila ma matta'na bihi ya, kesenangan-kesenangan yang kami berikan azwajam minhum, pasangan-pasangan mereka yang menjadi musuh-musuh nabi-nabi. Apa itu? Zahrotal hayatid dunya, itu hanya semata perhiasan dunia. Untuk apa? Linaftinahum fi, untuk kami coba dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut ya, sehingga cenderung para penentang nabi itu membuat standar kebenaran itu ya sukses-sukses jangka pendek ini ya, padahal warizqu rabbika khair wa abqa, rezeki Allah Tuhanmu Muhammad jauh lebih baik, wa abqa, dan jauh lebih langgeng. Nah, terbukti apa? Orang kafir itu kan menjaga kekayaannya ya, dengan berbagai macam bentuk penjagaan. Yang penting terjaga kekayaannya dengan cara apapun, meskipun harus
menjajah, menguasai sesama manusia. Itu ya, sehingga supaya kita tidak terpengaruh dengan standar keberhasilan yang dibikin jangka pendek, kita punya standar pemahaman. Nah, seharusnya dunia ini kita pelihara, kita jaga dengan caranya Islam. Apa caranya? Mengikat supaya tidak lepas, gunakan taat. Jadi Allah memberikan dunia yang dalam bahasa Al-Quran, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaroka khairul wasiyah. Jadi Allah tetapkan sebagai hukum, bila seorang di antara kalian didatangi kematian, intaroka khairul wasiyah, bila meninggalkan al khair, khair itu dunia itu ya. Jadi mukmin itu diperintahkan ketika ajal tiba meninggalkan dunia supaya apa? Ada wasiat-wasiat, ada waris. Ya, ini ya. Sehingga mempersiapkan ahli waris ini orang-orang mukmin supaya apa? Estafet peralihan harta ini tidak digunakan maksiat. Itu ya. Jadi itu yang membahagiakan batin. Nah, sehingga tolak ukur muslim itu standar penguasaan harta. Kemudian standar mengoperasionalkan harta untuk bandani taat. Supaya apa? Harta tidak melilit kita, tidak menguasai kita. Apa yang dikuasai batinnya ini. Sehingga tidak terasa manusia itu dikuasai oleh senang dunia itu. Lupa masa depan akhirat kan itu. Itu siksaan itu ya. Wala tahsabannalladzina kafaru, jangan sekali-kali orang kafir itu punya sangkaan. Nah, artinya apa? Jangan kita punya sangkaan seperti mereka punya sangkaan gitu ya. Ya. Wala tahsabannalladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Kami berikan kebebasan di dunia dengan menguasai dunia dengan cara apapun, itu ya. Ya. Khairun li anfusihim, itu baik untuk diri. Nafsun itu kan jiwa, itu ya. Apa yang dikuasai? Kejiwaannya, ya. Sehingga jadi apa? Memperturutkan nafsu, didanai, dibandani dengan modal-modal dunia. Itu ya. Innama numli lahum, tidak lain kuberikan keleluasaan liyazdadu isma, supaya tambah dosa. Itu ya. Itu artinya apa? Jangan kita mengira keberhasilan jangka pendek itu standar memahami benar salah. Itu ya. Sekarang kan akan dikasih wawasan, cara pandang itu loh. Nek berhasil itu berarti benar, nek gagal salah. Padahal standar keberhasilan, kegagalan itu bukan penguasaan dunia, ya, tapi dengan cara siapa kita menghimpun, dengan cara siapa kita menggunakannya. Nah, itu nanti membahagiakan, bukan menyengsarakan. Itu ya. Nah, sehingga disebutkan sebelumnya, ya, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh telah kami mudahkan Quran ini lidzikri, untuk peringatan. Nah, jadi kalau kita diperingati oleh Quran, itu membentuk di dalam alam kesadaran kita ini bahwa dunia keberhasilan jangka pendek itu bukan segala-galanya. Itu ya. Masalahnya bukan itu. Kalau keberhasilan jangka pendek, Nabi Sulaiman ya berhasil, Fir'aun berhasil. Tapi dampaknya apa? Dampak secara kejiwaan, Nabi Sulaiman tidak dikuasai. Itu ya. Fir'aun dikuasai dunia. Itu pun ya, saking sibuknya Nabi Sulaiman memanage dunia ini, sampai satu anggota masyarakatnya hilang. Ditanyakan, watafaqqatat thair. Ya, Nabi Sulaiman kehilangan penduduknya yang seekor burung, ya. Mali la ara hudhuda, nduk ndi hudhud, aku gak ketok. Kenapa?
seorang muslim ketika jadi pemimpin itu diminta pertanggungjawaban siapapun yang di bawah wilayah kekuasaannya. Makanya Sayyidina Umar ketika jadi khalifah Pak, ya, tidak satupun aset negara dalam bentuk apa? Zakat benda bergerak. Apa itu? Anak seekor kambing. Yang hilang itu Umar nanti diminta pertanggungjawaban. Aset negara kok hilang padahal seekor anak kambing. Nah, itu ya, bedakan dengan Nabi Sulaiman. Nah, tapi kalau Firaun kan enggak, dikuasai semuanya untuk apa? Menopang kekuasaannya. Jadi rakyatnya itu dieksploitasi untuk apa? Menopang kekuasaan yang kekuasaannya itu ngerusak. Bahaya benda. Nah, bahaya. Nah, makanya Quran ini dimudahkan untuk peringatan, karena peringatan Quran ini mampu memberikan satu kesadaran di dalam jiwa, bukan mengumpulkan untuk maksiat, tapi mengumpulkan dunia untuk taat, dan itu dampaknya tenang, gitu ya. Fal maka adakah min muddakir, orang yang mau mengambil penyadar tadi. Jadi Al-Quran itu pelajaran. Muddakir itu orang yang mengambil pelajaran. Jangan sampai kita ini mengambil penyadar yang bukan dari orisinil dari Allah. Itu ya. Nah sekarang kan enggak, dikasih alam, dibentuk alam kesadarannya itu bukan dengan penyadar Quran. Makanya sadarnya itu enggak sadar. Bahaya apa enggak? Manusia itu butuh penyadar. Tapi kalau materi ya penyadarnya bukan dari Al-Quran, itu sesat. Makanya orang disesatkan pandangannya dulu. Cara pandangnya itu disesatkan. Supaya apa? Tidak usah digoda. Masa setan itu tiap hari godo? Enggak. Dikasih ajaran yang dengan ajaran itu membentuk kesadaran yang bukan dari Allah. Itu ya. Makanya ketika diperingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, bila dikasih teguran, dikatakan la tufsidu fil ard, kamu jangan bikin kerusakan di bumi ini. Qalu, apa jawabannya? Innama nahnu muslihun, tidak lain kami ini orang-orang yang membuat perbaikan. Berarti apa? Dia punya standar perbaikan yang bukan dari Allah. Kalau standar perbaikannya bukan dari Allah, ngerusak apa enggak? Makanya ngerusak tidak ngerusak itu menurut standar siapa? Itu ya. Jahat tidak jahat itu menurut standar kriminalitas siapa? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Maka adakah orang yang memikirkan, ya? Nah, maka dikasih bukti. Kalau tidak percaya, kadzabat, telah mendustakan. Apa? Peringatan yang dibawa Nabi sebelum Rasulullah. Adun kaum Ad, itu ya. Fakaifa, maka bagaimana karena dia kaum Ad itu azabi, azabku wa nuzur, dan peringatan-peringatanku, ya. Kaumnya Nabi Hud, itu ya. Masya Allah, bagaimana peringatan yang dibawa Nabi? Oh, itu bukti. Nah sekarang ini peringatan, kalau dulu sifatnya apa? Sifatnya materi. Sifatnya materi. Ya, hadirin rahimakumullah. Apa sifatnya materi? Ya mukjizat berupa benda. Berupa benda. Loh, yang berupa benda itu didelok ya, diingkari kok. Apa mana yang sifatnya pemikiran abstrak, itu ya. Nah, makanya Quran ini tidak mengulang mukjizat yang dibawa Rasulullah, utusan-utusan Allah sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, itu namanya ya, mukjizat hissi, mukjizat yang sifatnya bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa dilihat, itu ya. Tapi toh mereka karena materi yang dilawan materi. Untanya Nabi Soleh dibeleh, buktinya apa? Oh, bisa dihabisi kok. Iya, menjanjikan kehidupan dunia yang bahagia, dikasih kebahagiaan,
tapi versinya penentang nabi-nabi. Nah, itu ya. Jadi ini ada sejarah dan bukti-bukti sejarah itu sampai hari ini bisa ditemui, gitu ya. Maka bagaimana ya siksaku, azabku, dan peringatan-peringatanku, mana yang mampu menyelamatkan, mana yang mampu menyadarkan. Bukti adanya. Inna arsalna alaihim, apa adab Allah ini? Sesungguhnya kami arsalna telah mengirimkan alaihim kepada mereka, kaum Ad itu, rihan angin sorsoron yang sangat kencang ya. Padahal kaum Ad ini ya, kaum Ad ini mampu membuat rumah yang kedap suara, itu ya. Jadi jangan dikira itu tidak pakai hitungan matematik, ilmu bangunan. Jadi gunung itu diukir, ada tata ruang ya. Jadi yang tata ruang itu didesain sedemikian rupa supaya apa? Kalau musim dingin hangat, kalau musim panas sejuk. Berarti apa? Itu bukan AC hari ini, itu AC alam itu. Masya Allah. Apa? Tidak pakai teknologi hitung, tidak pak? Ya pakai teknologi. Ya, Masya Allah. Itu pun dikirim oleh Allah angin kencang fi yaumin, pada hari nahsin yang nahas, mustamirin yang terus menerus. Sampai berapa kekuatan teknologi yang diciptakan oleh nalar akal manusia. Kalau yang menciptakan akal yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, mengirim makhluk yang dengan makhluk itu ya manusia tidak berdaya ya. Maka tanziun nas ya, mana naziun mencabut, sehingga menggelimpangkan annas manusia, ka'annahum seolah mereka itu ajas, batang-batang nahlin kurma munqair yang tumbang, tercabut. Jadi kepongahan teknologi ya itu tidak mampu menyelamatkan dari datangnya azab Allah akibat penolakan konsep kehidupan Islam yang dibawa nabi-nabi. Makanya Al-Quran ini konsep hidup yang memberikan pemahaman. Lawannya ya pemahaman yang disebut paham. Isma itu kan paham ya. Jadi isma itu pemahaman yang digali oleh orang sebagai tandingan pemahaman yang Allah turunkan sebagai penyadar pada Al-Quran ini. Ya bisa dilihat apa yang terjadi. Bisa di stop dengan tembok. Korea Utara, Korea Selatan, ono tembok ya. Dijaga militer berapa tahun itu. Itu sebab perang Islam lah. Ya itu komunisme dengan sosialisme, sosialisme dengan yang komunisme dengan kapitalisme Amerika. Sampai sekarang perang. Yang membelah itu paham siapa itu? Ya, paham kebebasan versi kapitalis, ya, paham kebebasan versi sosialis. Jerman Barat, Jerman Timur, ada tembok. Pertanyaannya itu dari Islam lah itu yang menjadikan manusia terbelah itu. Dan sampai hari ini kan blok Barat, blok Timur. Blok ini apa? Sekarang temboknya ada, tidak ada, tapi ditemboki batin. Orang kalau dimasuki sebuah paham, anak bisa jadi musuh bapaknya, istri bisa menjadi musuh suaminya, sama-sama suku menjadi perang suku. Sekarang perang antar negara. Apa temboknya? Sekatnya itu tadi dikasih pemahaman yang satu bukan dari Allah, yang satu dari Allah. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka tanziun nas, mampu mencabut orang ya, artinya apa? Gelimpangan semuanya di tempat-tempat mereka ya, karena mati dalam perlindungan itu ya, mati di dalam perlindungan. Kalau mati di luar perlindungan sih pantas, mati di dalam benteng-benteng perlindungan yang kokoh. Hadirin rahimakumullah. Nah, makanya kalau Al-Quran itu penyadar
berupa pemahaman hidup. Sekarang musuh Quran itu ya kesadaran yang bukan dari Quran. Itu lebih canggih itu ya, lebih canggih, dan bisa dikendalikan ya di seluruh permukaan bumi. Buktinya apa? Sekarang orang digertak nih, tak takut itu, digertak oleh siapa? Yang memegang senjata. Paksaan apa enggak? Ya paksaan itu. Islam itu tidak pernah memaksa. Buktinya apa? Islam diharamkan memaksa orang supaya menerima Islam. Tapi Islam itu pemikiran ya, penyadar yang memberi ruang waktu manusia untuk berpikir. Coba larangannya Allah pikiran, perintah Allah itu pikiran. Pembandingnya apa? Larangan, perintah menungso. Ada pembandingnya ya. Makanya ya, fakaifa, maka bagaimana? Ini kan pertanyaan, yang pertanyaan itu memicu jawaban. Bagaimana? Perhatikan, pikirkan itu ya. Karena adabi, adanya siksaku wa nudur, dan peringatan-peringatanku. Mana peringatan yang menyelamatkan, yang menyadarkan, mana pula peringatan yang justru membunuh kreativitas pikir manusia. Itu ya. Al-Quran itu ketika melarang tidak dipaksa ya, ketika merintah tidak dipaksa. Coba pikirin, yang dilarang, yang diperintah Allah, pembandingnya apa? Larangan, perintah di luar Allah. Mana yang dijaga dengan paksaan itu ya? Mana yang dijaga dengan ancaman? Quran tidak ada ancaman. Loh, kalau ini bukan dari Allah, hilang, mulai dulu sudah hilang, tidak ada pembelanya kan. Loh, komunisme itu ada negaranya, punya mesin perang ya, ada Uni Soviet, dulu ada Yugoslavia, Federasi Zugu ya, itu komunisme itu. Korea Utara, Korea Selatan, Korea Utara komunis, punya senjata itu. Fidel Castro Kuba itu punya senjata itu. Islam dipersenjatai apa? Tidak punya pabrik. Ayo, mana yang dijaga? Kalau sesuatu yang dijaga dengan kekuatan militer itu pasti paksaan. Oh, ini tidak ada yang jaga ini Quran ini. Nah itu ya. Coba ya. Maka diulang lagi oleh Allah, walaqad yassarnal Quran ya, padahal sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk membentuk kesadaran manusia. Sadar. Masa realitasnya kan gitu ya. Mana yang hancur? Soviet itu dihancurkan oleh Amerika lah? Bukan. Tidak dihancurkan, memang hanya ajaran untuk hancur ini. Uni Soviet itu hancur, kenapa? Negaranya menginvasi Afghanistan. Jadi bondonin entek itu, seperti Amerika hari ini loh. Itu kerugiannya triliunan itu. Maka opsinya apa? Menarik pelan-pelan. Karena apa? Malu. Tidak bisa ideologi dipaksakan dengan kekuatan, tidak bisa. Tapi ideologi sebuah keyakinan seharusnya apa? Yang ditembus itu alam kesadaran orang. Oh iya bener ya. Buktinya apa? Larangannya itu loh. Gak ono sing jogo, lestari. Perintahnya tanpa penjaga, lestari. Sehingga di dalam surah Al-Hijr ini ya, inna nahnu, sesungguhnya kami ini nazzalna dzikra, yang berangsur menurunkan peringatan ini ya, wa inna lahu lahafidun, dan kami penjaga untuk Al-Quran itu ya. Jadi alamiah, yang alamiah itu lestari, dan tanda sesuatu tidak alamiah itu dijaga dengan ancaman. Dulu PKI muncul dengan apa? Berdarah-darah kan. Peristiwa Madiun, peristiwa 26, peristiwa 65 pasti berdarah-darah ya. Pol Pot Vietnam, berapa ratus ribu tengkorak manusia sih ono buktinya hari ini. Itu revolusi Pol Pot ini. Masya Allah. Amerika ketika menundukkan orang-orang barat, ketika masuk benua Amerika, itu 100 juta itu ya, melebihi korban perang dunia pertama kedua. Jadi pembantaian yang paling besar itu oleh Amerika. Suku India dibantai, suku aborigin oleh siapa itu? Orang kulit putih itu ya. Hadirin rahimakumullah. Itu akibat apa? Pemaksaan. Dan biasanya sesuatu yang dipaksakan itu salah. Contohnya gini, beli kopiah
nomor 6 saya ini, nomor 4, isok masuk dipaksa apa enggak? Karena enggak cocok. Maka penyadar yang paling membentuk kesadaran yang menyelamatkan itu hanya Quran. Selain Al-Quran itu bukan penyadar. Buktinya apa? Mau dipaksakan dengan dijaga mesin-mesin perang, berarti apa? Bukan penyadar yang asli. Di dalam Quran disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam meyakini. Keyakinan tidak ada dipaksakan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang lurus dengan yang bengkok itu sudah jelas. Itu ya, sudah jelas. Masa dipaksakan? Gini ya. Kalau orang seneng minuman macam-macam kan, ada yang seneng kopi, ada seneng air putih, ada yang seneng teh, itu ya, ada seneng air dingin, disediakan saja. Masa harus dipaksa? Quran itu menyediakan keperluan orang, keperluan ketika jadi manusia itu disediakan. Apa? Yang dilarang itu bahaya untuk kemanusiaan, yang diperintah itu menyelamatkan untuk kemanusiaan. Terus ditutup kan itu saja. Kalau kamu ngambil larangan resiko ya, tapi kalau kamu ngambil perintahnya selamat kamu. Masa dipaksa? Nah sekarang ini kan dicampur. Kenapa? Mereka itu tidak punya penyadar yang asli. Jadi orang kafir itu tidak punya penyadar yang asli, makanya dicampur. Itu ya. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai karakter asli itu pasti dicampur. Jadi kopi, teh, susu, air es, air putih dicampur. Itu makso semacam itu. Lalu orang mengatakan, saya tidak mau air dingin. Iya, ini ada campuran air tidak dingin, masa gitu. Saya mau kopi. Loh, di sana ada unsur kopinya? Enggak, sudah campur. Saya mau teh, ini ada tehnya. Pencemaran apa enggak? Loh, pencemaran. Yang dilarang oleh Allah itu orisinil, itu membahayakan. Seperti yang diperintah itu orisinil, sesuai dengan apa? Keorisinilan manusia. Manusia itu orisinal apa? Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Allah membentuk watak asli manusia itu untuk Islam. Itu ya. Nah sekarang kan dipaksa. Kenapa kok dipaksa? Karena mereka tidak memiliki keorisinilan ajaran. Itu ya. Sekarang kan digagas semua agama benar. Loh, kenapa kok semua agama benar? Kenapa? Karena mereka itu tidak punya agama yang orisinil, yang cocok untuk manusia, tidak punya. Itu hanya Islam. Itu ya. Masya Allah. Nah kita ini dipaksa untuk apa? Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Itu ya. Kenapa demikian? Karena kita yang punya orisinil peringatan di Quran. Kembali kepada ini. Fa'al mim mutakir, masalahnya adalah adakah yang mau mengambil penyadar ini? Kadzabat Samud, kaum Samud ya mendustakan bin nudur, peringatan-peringatan. Nudur itu jamak dari nazar. Nudur, peringatan-peringatan. Kenapa kok dikatakan peringatan-peringatan? Karena macam-macam jenis-jenis peringatan itu. Itu ya. Masya Allah. Larangannya itu yang dilarang oleh Allah pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Larangan itu peringatan bahaya, perintah itu peringatan bahaya kalau kamu tinggalkan, selamat kalau kamu jalankan. Itu faqalu, ini lah. Mereka mengomentari, siapa sih ngomentari ini? Kalangan-kalangan tertentu toh yang punya kepentingan menguasai orang dengan apa? Supaya jadi penopang kekuasaannya. Kalau sekarang ini kan gitu ya, oligarki gitu ya. Jadi kekuasaan segelintir orang yang mampu mengendalikan dengan kekuatan materi itu beberapa orang, pirang-pirang wong itu ya, dituku. Gini, kalau ada mengatakan gini, kalau mengkayakan seluruh rakyat itu kan bodoh akeh, kayakan pengendalinya. Dengan mengkayakan beberapa orang nanti menjadi kaki tangan bergelintir orang. Itu oligarki yang disebutkan gitu. Nah di sini
apa yang dibangun oleh mereka untuk menolak? Faqalu, mereka mengatakan gini, abasyaron minna, adakah seorang manusia di antara kita, wahidan, itu pun satu orang, nattabi'uhu, kami ikuti dia. Masuk melo siji tok, itu pun dipilih di antara kami. Itu seolah-olah apa? Kamu punya bondo apa kamu itu? Kamu punya keberhasilan apa? Seseorang yang kami ikuti. Menurut pandangan mereka itu apa? Ojo satu orang. Kalau satu orang nek salah, kalau ganti nih kan gitu kan. Makanya dibangun jaringan. Jaringan itu untuk apa? Menyesatkan orang. Nanti kan orang berkesimpulan, tuh ya apa Nabi itu? Masa hanya berdasarkan konsep? Itu ya, bondone gak ono. Hadirin rahimakumullah, ini sudah mulai zaman Banu Israil ono niku. Jadi muslim pada zaman Banu Israil itu punya pandangan itu, dan itu orisinil sampai hari ini berlaku. Ketika pemimpin-pemimpin Banu Israil yang hidup di pengasingan karena diusir oleh penjajah, itu minta tidak betah hidup di pengasingan itu, ya, maka minta kepada nabinya, ya. Waqala lahum, maka mereka mengatakan linabiyil lahum, faqalu linabiyil lahum, maka mereka mengatakan kepada nabinya, ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nabi, ini setelah Nabi Musa, utuslah seorang raja yang memimpin kami berperang. Kami tidak betah hidup di pengasingan itu. Nah, nabinya mengatakan gini, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Si Nabi mengatakan Allah mengutus Talut menjadi raja kamu. Itu ya. Jadi dimohonkan oleh nabinya ini. Apa reaksinya Bani Israil? Anna yaqulu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut jadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, padahal kami itu lebih berhak jadi raja, yang punya keturunan darah biru kami, status kami masih pemimpin meskipun pengasingan. Apa alasannya? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak dikasih harta oleh Allah. Loh, kekayaan apa enggak sampai sehari ini teh? Ayo coba, ini dibentuk ini supaya apa? Orang tidak akan mampu jadi pemimpin kecuali didanai segelintir orang yang memegang kekuasaan kaki-kaki tangannya tadi. Dan ini berlaku sampai hari ini. Dan itu mendunia, segelintir orang. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka apakah manusia di antara kami itu pun seorang nattabi'u, kami mengikutinya? Inna, sesungguhnya kami idzan, kalau demikian, la fi dhalali wa su'ur, di dalam kesesatan dan ya kesulitan, kegilaan. Gendeng awak dhewe nek melo wong ijen, itu buka gaduhe bondo kan itu kan. Masya Allah, makanya kepencut, karun kepencut. Kenapa? Korun ya dikasih ya, keleluasaan oleh kekuasaan Fir'aun untuk sukses dunia ini. Makanya dikasih gudang sampai apa? Kuncinya dipikul beberapa orang. Kenapa kok? Ini alat pancingan supaya nyebrang dari mengikuti Nabi Musa kepada konsep kehidupan Fir'aun itu tadi. Aul qiyad dzikru alaihi, adakah diturunkan peringatan wahyu kepadanya, mimbainiya, di antara kita. Kok bukan kita yang dikasih wahyu? Itu ya. Bal huwa kadzabun asyir, bahkan dia soleh itu ya kadzab, pendusta, asyir, lagi banyak bohongnya. Ini kan perang media kalau hari ini. Dikasih berita-berita bagaimana untuk melemahkan konsep wahyu itu tadi. Jadi konsep-konsep yang Allah turunkan itu dilawan dengan konsep-konsep yang manusia gali, dan pembawa yang menyuarakan ini pasti disudutkan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan bahwa pembohong, pembikin onar,
anti kemapanan. Oh, ya mapan memang mapan, dikasih anti kemapanan itu ya. Saya lamuna, mereka akan mengetahui wadan besok manil kadzab, siapa yang pendusta, al asyir lagi sombong itu, pendusta lagi sombong. Maka dikasih undang-undang kebohongan menurut versi mereka. Loh, kalau gini ya, ketika Allah itu melarang sementara saya bikin larangan, berarti saya akan menuduh Allah pembohong kan itu. Larangannya sudah diturunkan oleh Allah, kok bikin standar larangan. Ketika Allah merintah, saya bikin perintah, berarti apa? Saya nuduh Allah itu pembohong. Sudah ada perintah kok bikin perintah. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka inna mursilun naqo, sesungguhnya kami mengutus atau mengirim maknanya an-naqoti, unta. Nah, itu mukjizatnya itu tadi bersifat materi, yang dengan seekor unta ini mampu memberikan konsumsi minuman, bukan hari, bukan minggu, berbulan-bulan itu. Itu bukan sihir, bisa dirasakan ribuan orang nih. Nah, ini loh pengaruhnya kan itu ya. Ketika materi itu dilawan konsep, konsepnya kalah, Allah menurunkan sejenis pandangan hidup material. Buktinya apa? Mereka tidak mampu membendung bagaimana unta ini mampu menghidupi ribuan orang dan berbulan-bulan. Itu bukan sihir itu. Itu ya. Ditunjukkan hari ini dunia Islam itu paling banyak konflik. Itu ya. Tapi orang yang paling merasakan ketenangan di mana? Di dunia Islam. Ya, dengan membuat berbagai macam keonaran, mana yang paling tenang? Nah, kembali kepada ini. Fitnatan sebagai cobaan. Pertanyaan gini, apakah penyadar Quran itu bukan cobaan? Dihadapkan penyadar-penyadar di luar Al-Quran, ini cobaan. Kita mengikuti yang mana kan gitu kan ya. Yang rasional itu Quran kok, yang lain tidak rasional, cuma bondonya kayak melok mana kita. Berarti kita kan dipaksa untuk meninggalkan Quran dengan apa? Keberhasilan jangka pendek, dan itu paling banyak nyedot pengikutnya. Jadi fitnatan itu cobaan lahum untuk mereka. Ayo, mendustakan apa enggak? Fartaqibhum, maka tungguhlah mereka, wastobir, dan bersabarlah. Mana yang benar-benar emas, mana yang palsu, mana yang sepuan. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Unta yang diturunkan oleh Allah ini mukjizat. Nah, kebanyakan hari ini yang disembelih itu ajaran Quran yang disembelih, yang didustakan itu ajaran Quran. Kalau kita menolak Quran, seperti halnya kita tidak mau numpang perahunya Nabi Nuh, akan tenggelam kita. Kalau kita tidak mau Al-Quran, seperti orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Itu ya. Dan mukjizat ini berlaku terus. Bedanya mukjizat-mukjizat para nabi itu musnah seiring wafatnya nabi-nabi, tapi Al-Quran ini mukjizatnya masih ada. Rasulullah wafat pembawanya. Itu menunjukkan apa? Itu mukjizat al-kholidah, mukjizat yang kekal. Itu ya. Dan kita ini termasuk yang menentang atau yang menerima mukjizat ini. Itu ya. Saya pikir itu sudah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.